Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya, haleluya. Yang mau memuji nama Tuhan, beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat penyertaanmu, buat perlindunganmu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Bapa. Itu semua karena kasih setiamu, perkenananmu Tuhan, yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Di setiap kehidupan kami, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau urapi setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Dengan jamahanmu Tuhan. Dengan urapan yang spektakuler Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyembahmu Tuhan. Lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini pujian penyembahan kami. Kami berikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Di setiap jalannya ibadah pagi hari ini. Engkau yang pegang andil Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus.
berharga di mata Tuhan. Engkau istimewa di hadapan Tuhan. Kerjakanlah di dalam kami Tuhan. Jemaat Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan, bab aku ini milikmu Tuhan. Bab aku ini adalah bara-bara ya sikiaralah baramu. Kasih setiamu yang menghidupkan kami. Iaralah bara-bara sikiaralah baramu. Iaramaya sekaralah baramu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi namamu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Di hadapan Tuhan, biarlah kehendak-Mu Tuhan. Kerjakanlah kehendak-Mu. Kerjakanlah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyatakan di hadapan syukur-Mu, naikkan pujian di hadapan Tuhan, terpatutlah di hadapan Tuhan, oh bersenandunglah di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami yang senantiasa memberikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Iarabaramu. Iarabaramu ya sikiarabaramu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini nyanyian pujian kami Tuhan. Berikan yang terbaik hanya bagi nama kerajaan-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan yang senantiasa menopang setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama
besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Oh, ya lama 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 lama, ya lama lama lama, kita namamu besar dan layak sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Kami tabiskan ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Sekali lagi sorakan tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita yang luar biasa. Yes. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, tak alasanku limpahkan segala dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yeah. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikanmu Tuhan tersedia bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Yes. Alasanmu limpahkan segalanya, sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi
Sekali lagi shalom, shalom. Haleluya. Yang mau menari bagi Tuhan, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Thank you Jesus. Saya tidak tahu seberapa usia saudara saat ini, tetapi yang saya tahu semangat saudara menyala-nyala luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Yes. Kota ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kota ubah ratapanku, yes, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti raja dan menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku seraya, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Raja ku menari, sambil memuji aku menari. Olah sukacitaku Tuhan, oh Tuhan, ku kan menari di hadapan. Sambil memuji ku kan menari, Kaulah sukacitaku. Tuhan, kaulah sukacitaku. Yes. Kota ubah ratapanku menjadi tarian. Haleluya. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kota ubah ratapanku, yes, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, menari seperti raja dan menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku seraya, ku kan bersuka dan ku kan menari di hadapan Raja ku menari, Oh, haleluya. Kaulah sukacitaku Tuhan, oh Tuhan, ku kan menari di hadapan. Raja ku menari, Sambil pujiku kan menari. kaulah sukacitaku Tuhan, oh Tuhan, ku kan menari di hadapan. Hadapan Raja ku menari, Oh, yes, ku kan menari. kaulah sukacitaku Tuhan, aku kan menari di hadapan. Yes, haleluya. pujiku kan menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Yes. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah habis kasih-Mu Tuhan. Terus mengalir dan mengalir di setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu
mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Jemaat Tuhan, takkan habis mengalir di sepanjang tak berubah Tuhan, berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, takkan habis kasih-Mu mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu mengalir dan terus mengalir di setiap kehidupan kami Tuhan. Ya lama-lama selamanya kau ku sembah. Nyatakan di hadapan Tuhan lebih lagi. Takkan habis kasih-Mu bagiku. Ya Rama-Rama bisa tak berubah setiamu bagiku. Selamanya kau ku sembah. Katakan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Bisikan di telinga Tuhan. Katakan, takkan habis kasih-Mu. Habis kasih-Mu mengalir dan terus mengalir di tak berubah setiamu padaku. Selamanya kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku.
tuntunanmu Tuhan. Pimpinlah aku dalam kasih karunia. Pimpinlah aku setiap waktu Tuhan. Oh, nyatakan Tuhan, katakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan. Dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyatakan Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Ya Ramaya Sekiara Lama. Ya Ramaya Ya Ramaya Sekiara Lama. Ya Ramaya Sekiara Lama. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami. Berjalanlah memimpin setiap kami, sebab kami adalah milik-Mu. Pribadi lepas pribadi kami adalah biji mata-Mu. Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi kami, bahkan apa yang gak pernah kami pikirkan sebelumnya, apa yang gak pernah kami duga sebelumnya, Tuhan sediakan bagi kami. Sebab bagimulah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang pernah kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terbaik ketika kami boleh menaikkan pujian dan menyembah Tuhan. Waktu yang terbaik pula kami ingin tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, merasakan isi hati-Mu dinyatakan. Kami ingin menerima kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami ingin menerima terobosan yang datangnya dari Tuhan. Nyatakan maksud dan kehendak hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom umat mesianik, umat yang dikasihi Tuhan, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Tes 1, 2, cek 1, 2, karena tadi sempat putus-putus. Terima kasih buat pelayanannya untuk rekan-rekan tim Prophetic Praise and Worship. Saya melihat ada Brother Jason, wow luar biasa ya. Tuhan izinkan terjadi kecelakaan. Saudara kalau melihat ada dia pakai sandal karena kakinya terluka, luar biasa. Tuhan memperhitungkan jerih lelahmu di ladangnya Tuhan, Dik. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suara saya terdengar jelas ya. Karena ini perdana saya memakai clip on seperti ini. Berasa Agnes Monica, Pak. Bisa mengembangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Saya mengingatkan kepada setiap saudara bahwa tema kita di bulan ini adalah sepanjang bulan Oktober, Glorify the King Through Me. Glorify the King Through Me. Dalam bahasa Indonesianya mengandung pengertian, mengandung arti memuliakan Sang Raja melalui diriku, melalui diri saudara dan melalui diri saya. Diri kita semua Tuhan dimuliakan. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada di dalam komunitas keluarga besar GBI Rock. Ada GBI Rock di Jogja, GBI Rock di Palu, GBI Rock di Bandung. Di seluruh Indonesia ada GBI Rock. Tuhan memperluas wilayah pelayanan Bapak Gembala senior kita. Dan saya mengucap syukur kita ada di bawah tuntunan naungan oleh Bapak Gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin, yang saya ingat beberapa kali kesempatan di dalam setiap event, acara, ibadah, dan KLC, konferensi tahunan kita, saya ingat sekali, saya menyimak
beliau sering menekankan kepada setiap kita bahwa misi agung Tuhan Yesus kepada kita, jadikanlah bangsa, semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, misi agung ini bisa tergenapi tidak hanya melalui gereja saja. Saya mengucap syukur kita punya Bapak Rohani yang buat kita satu, atau saya pakai mic ini aja ya. Sorry ya, tim media yang sudah menyediakan alat ini. Tes satu, cek satu, lebih jelas ya saudara. Oke, saya mengucap syukur sekali dengan Bapak Gembala senior kita. Saya ingat betul ditekankan bahwa misi agung digenapi tidak hanya melalui pilar gereja saudaraku, tetapi juga melalui banyak pilar. Yang saya tangkap ada melalui pilar pendidikan, melalui pilar keluarga, melalui pilar budaya, entertain saudaraku, dan bahkan politik yang selama ini maaf kata sering dipandang sebelah mata karena ada indikasi itu kotor lah, politik jahat. Tetapi melalui pilar politik, Bapak Gembala senior kita menekankan bahwa misi agung, penginjilan, kerajaan Allah expand His kingdom, kerajaan Allah diperluas itu melalui beberapa pilar. Dan ya memang harusnya idealnya demikian saudaraku. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu hanya dilakukan oleh satu pilar gereja. Sangat tidak efektif dan rasanya Tuhan sia-sia menciptakan manusia, karena pada akhirnya orang tersebut harus jadi rohaniawan di gereja dan mengemban misi agung itu dari hanya satu pilar saja, gereja. Tetapi saya mengucap syukur pilar-pilar, ada pilar entertain, ada pilar keluarga, pilar pendidikan, dan yang kita sudah bisa rasakan saudaraku melalui pendidikan, bukanya sekolah, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui saudara dan saya. Amin. Jadi tidak hanya pendeta yang saya syukuri itu begini loh. Ada beberapa pandangan orang Kristen yang bahwa memuliakan Tuhan sesuai dengan tema kita di bulan ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat pelayanan di atas ini, menyanyi, worship leader, singer, penari, musik, dan juga pendeta. Nah, bukan saudaraku, ternyata kita bisa dibukakan bahwa ternyata begini, memuliakan Tuhan itu tidak identik dengan hanya di atas panggung, di atas mimbar, dan di dalam gedung gereja, tetapi kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan melalui pekerjaan saudara dan saya. Amin. Di mana saudara ditempatkan, saya ingat betul waktu itu firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Daud ini raja Israel mengumpulkan umat Israel, mengumpulkan rakyat. Dia berkata begini, hai engkau semua hamba Allah. Apakah di situ yang ribuan di situ yang berdiri di depan Daud hanya imam, hanya ahli-ahli agama, pemuka agama? Enggak. Di situ ada tukang batu, di situ ada pengusaha, tetapi Daud mengatakan, hai engkau semua hamba Allah. Itu berarti pelayanan saudara bisa dilakukan melalui kehidupan saudara sehari-hari, pekerjaan saudara itu adalah ibadah saudara. Amin. Ya harusnya begitu saudara. Disitulah saudara ditempatkan, disitulah saudara diutus keluar, tidak hanya di tempat ini, tetapi di luar. Di tengah begitu tingginya tingkat broken home, perpecahan dalam keluarga, perceraian tingkat tingginya, perceraian di akhir-akhir ini, perselingkuhan di mana-mana. Keluarga saudara bisa jadi berkat buat mereka, bisa jadi terang buat kegelapan. Di mana di sana ada banyak kegelapan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Keberadaan keluarga saudara bisa menjadi berkat buat keluarga di tetangga-tetangga saudara. Amin. Dokter kita bisa sebut, ada almarhum Dokter Loy itu, waduh. Orang yang periksa ke dia nggak perlu bayar karena dia melakukan dengan hati, dengan passion. Kalau bisa bayar silahkan, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak harus membayar. Dan dia menjadi berkat buat banyak orang di dunia medis, di dunia kesehatan. Ada juga yang kita lihat entertain. Di sana ada begitu banyak kegelapan pergaulan. Kita sebutlah nama Ari Wibowo, Yosi Mokalu atau Yosi Project, Poppy Project. Mereka jadi berkat buat kalangan artis-artis. Kalau itu semua harus dilakukan semua oleh pendeta, rasanya naif ya Pak ya. Dan mungkin terbatas, tetapi karena ada orang-orang yang ditempatkan di sana, glorify the King through all of us, through me and through you, all of us. Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara dan saya. Amin. Tetapi
Tapi ironisnya begini juga saudaraku. Saya sempat prihatin juga dengan kejadian akhir-akhir ini, viral di beberapa bulan, bukan beberapa pekan saja, beberapa bulan terakhir ini. Ada insiden yang memilukan dan memalukan buat kita setiap anak Tuhan. Seorang jenderal yang dia adalah anak Tuhan menyuruh untuk mengeksekusi, membunuh ajudannya sendiri yang kurang lebih 2 tahun setia. Yang disuruh membunuh, mengeksekusi juga anak Tuhan juga. Yang dibunuh anak Tuhan juga. Aduh, sangat disayangkan, memilukan dan memalukan. Belum lagi yang terakhir, yang terbaru ya Pak ya, pendeta muda menghabisi nyawa seorang wanita begitu dengan mudahnya. Sebelum dihabisi disiksa dulu, dianiaya dulu di dalam apartemen. Habis dianiaya, disiksa, dihabisi, dicekik dan lain sebagainya. Kemudian mayatnya harus dibungkus, kemudian keluar dari kamarnya, dia papasan dengan orang-orang sekitar kayak seolah-olah nggak berbuat dosa. PDM Pak. Saya jadi nggak enak sendiri Pak, soalnya saya PDM Pak. Ini pendeta muda bertahun-tahun melayani, sempat tinggal di Amerika, dideportasi. Rasanya sangat bertolak belakang dengan tema kita di bulan ini. Glorify the King through me. Tuhan bukan dipermuliakan tapi dipermalukan. Aduh. Jadi mari kita saudara membaca Alkitab, firman Tuhan yang menjadi dasar tema kita di bulan ini. Matius 5 ayat 14 sampai 16 ya. Saya ingin bacakan buat saudara semua. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Ayat yang ke-16 yang terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saya mau bawa kepada saudara untuk pemahaman yang benar tentang jati diri, tentang identitas kita, identitas saudara dan saya pribadi, lepas pribadi. Siapakah kita? Siapakah saudara? Saudara di situ di dalam firman Tuhan dengan tegas, dengan pasti, saudara identitasnya ada di situ. Saudara dan saya adalah terang dunia. Katakan terang dunia. Ya. Jadi next tayangan berikutnya. Kalau Tuhan sudah berkata kamu adalah terang dunia, ya jangan berdoa jadikan aku terang dunia, saudaraku. Ini ibarat kata seperti ini, seorang pendeta, Pak Steve pendeta, udah ditabiskan dari pendeta, berdoa, Tuhan jadikan aku pendeta. Nanti bisa-bisa Tuhan ngomong dari surga, Satrio, nyebut, kamu itu pendeta loh. Ada orang dokter yang sudah disumpah jadi dokter, dilantik dari dokter, dia bergumul berdoa, Tuhan jadikan aku dokter. Kan ironis saudara, kita saudara dan saya mesti tahu apa identitas kita. Saudara dan saya adalah terang dunia, katakan amin. Sebab kalau kita sudah tahu bahwa saudara dan saya identitas kita adalah terang dunia, kita mesti akan tahu bagaimana kita berperilaku, bersikap di lingkungan sekitar kita. Nah, saudara bisa halam satu dengan yang lain atau dengan prokes, bisa tengok kanan tengok kiri, kamu adalah terang dunia, aku juga adalah terang dunia. Saudara bisa ingatkan identitas saudara dan saya, bisa tengok kanan kiri sambil menyapa, memberkati. Saudara dan saya adalah terang dunia. Yes. Ketika saya melihat saudara sempat menyapa satu sama lain, saudara engkau terang dunia, aku juga terang dunia. Saya sempat berpikir gini saudara, terang ketemu terang, tengok kanan tengok kiri ketemu terang, terang dan ketemu terang. Yang terjadi apa saudara? Kebanyakan terang, akhirnya silau gitu. Demikian juga ketika saudara ngomong, saudara garam dunia, iya saya garam, kamu garam, garam ketemu garam. Ahli kesehatan kalau garamnya terlalu banyak, bagus enggak saudaraku? Enggak bagus, bisa bludrek saudara, tensinya tinggi, nanti bisa stroke. Gudang garam kan, garam, jadi ketemunya di satu area gudang garam. Bagus sih kita ketemu kayak gini untuk dapat cas, untuk dapat firman, untuk dapat kekuatan, tapi enggak boleh berlama-lama terus ngumpul di sini. Oleh karena itu saudara dipanggil untuk keluar menjadi terang di sana. Kalau di sini rasanya masih kurang efektif gitu. Terang dan terang. Itu kayaknya dampaknya itu kurang saudara. Tapi kalau saudara keluar di sana banyak kegelapan saudaraku. Nah itu saudaraku, terang dibawa kegelapan sana. Dan saudara di situ baru terasa, sangat terasa dampaknya. Di sana ada begitu banyak kegelapan, saudara mesti keluar.
Amin untuk itu saudara dipanggil sesuai dengan pekerjaan saudara, kapasitas saudara. Terang keluar. Di sana ada kegelapan. Apa Pak kegelapan? Perselingkuhan. Apa Pak kegelapan? Tipu-tipu. Apa Pak kegelapan di luar? Korupsi dan lain sebagainya. Saudara mesti jadi terang di sana. Nah, cuman masalahnya satu saudaraku. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa terang, pelita itu kalau dinyalakan, jangan cuman kemudian ditaruh di bawah apa saudaraku? Gantang. Dengan kata lain, jangan cuma di dalam, udah di dalam, habis itu ditudungi gantang. Saudara tahu gantang? Gantang itu adalah alat untuk penampung, bisa juga difungsikan untuk mengukur bahan makanan. Kalau kita mungkin bisa untuk tempat beras. Kalau di zaman waktu itu di perjanjian baru, Tuhan menyinggung tentang gantang itu untuk naruh tepung terigu, untuk bahan-bahan ragi makanan digantang. Dan itu terbuat dari kayu, bisa juga terbuat dari bambu yang dianyam dengan anyaman yang rapat. Nah ini kalau ditutupkan ke lilin atau penerangan atau apalah itu lampu minyak atau dan sejenisnya, itu lampu itu aduh ketutup banget ya. Nah sudah mesti tahu ini. Tuhan dengan tegas, jangan meletakkan dengan kata lain dengan bahasa sehari-hari, jangan meletakkan pelita lampu itu di bawah gantang. Tetapi buka, taruhlah pelita itu di tempat di luar, di dalam rumah pun juga harus ditaruh di kaki dian yang tinggi supaya menerangi yang lain. Nah saudara mesti paham ini. Next, tayangan selanjutnya. Saudara harus singkirkan gantang. Dalam zaman sekarang, dalam bahasa yang sekarang, gantang itu berbicara tentang zona nyaman yang membuat saudara dan saya orang Kristen itu enggan memberitakan Injil. Zona nyaman yang membuat orang Kristen itu akhirnya nggak maksimal menyatakan kemuliaan Tuhan di luar sana. Itu gantang. Saudara harus singkirkan gantang itu jauh-jauh supaya pelita, supaya terang cahaya saudara itu nyata keluar. Jangan sampai ada zona nyaman yang membuat orang Kristen saudara dan saya itu enggan menyatakan kemuliaan di luar sana. Itu harus disingkirkan. Loh Pak, berarti nggak boleh bangun rumah tangga, sakinah, mawadah, warohmah, aman, nyaman, beserta keluarga? Boleh. Karena rumah tangga yang diberkati, di situ kemuliaan Tuhan pun dinyatakan. Bisa jadi saksi buat tetangga-tetangga kita. Tapi gini saudara, hidup terus berjalan, rumah tangga tetap dibangun, pekerjaan berjalan, tugas kuliah di jalan. Tapi sambil berjalan menjalankan hidup, tetap pengkabaran Injil, kemuliaan Tuhan dinyatakan, misi agung Tuhan digenapi melalui hidup saudara dan saya. Kalau udah dengar pengabaran Injil, perluasan kerajaan Allah keluar, waduh, nah ini tadi kembali lagi, gantang kayak gini nih harus disingkirkan. Pak, sekarang ngabarkan Injil kemana-mana, waduh udah Pak, di sini aja Pak, duduk di rumah aja Pak, kuliah ya kuliah aja, kerja ya kerja aja, nggak usah nyinggung-nyinggung soal Injil, nanti saya bisa dipidanakan Pak. Nah ini saudara, zona nyaman, alasannya ada aja. Pak, kalau nanti mengabarkan Injil saya bisa dibilang mengkristenkan, membawa orang masuk keyakinan saya, nanti kena undang-undang KUHP dan sebagainya. Benar saudara, pengabaran Injil itu konfrontasional seperti rasul-rasul, percaya Yesus, enggak percaya, enggak masuk surga, enggak beroleh selamat, enggak beroleh hidup kekal. Memang itu bisa dilakukan dengan konfrontasional. Tapi kita mesti perlu hikmat, kita perlu marifat. Enggak semua bisa dilakukan lewat hanya konfrontasi. Ini saudara perlu hikmat. Memang kondisinya sekarang isu intoleran atau anti toleransi itu sedang marak. Kita mesti perlu hikmat. Masihkah kita kekeh dengan konfrontasi? Ternyata saudara masih ingat khotbah saya di beberapa waktu yang lalu. Next, tayangan terakhir ini mungkin saudara. Selanjutnya, saudara, pengabaran Injil, perluasan kerajaan Allah, kemuliaan Tuhan dinyatakan di luar sana. Tidak hanya dilakukan secara konfrontasi langsung. Kalau konfrontasi kita mesti hati-hati, perlu hikmat. Tetapi ketika konfrontasi rasanya sudah nggak bisa diterapkan, masih ada cara lain. Jadi nggak ada alasan untuk buat kita untuk tidak menyatakan kemuliaan Tuhan di luar sana. Masih ada banyak cara, saudara. Salah satunya penginjilan lewat undangan. Nah, ini saya diberkati melalui buku Bill Hybels, gembala sidang, gembala senior di Amerika, Willow Creek Church, yang mengembalakan puluhan ribu jiwa. Yang dimana puluhan ribu jiwa itu kebanyakan didapat lewat memenangkan murni. Kan sekarang kan fenomenanya begitu, gereja besar bahkan di Indonesia, tetapi karena perpindahan antar gereja gitu. Kalau Bill Hybels ini banyak jiwa-jiwa baru yang dituai, puluhan ribu dia gembalakan. Nah, beliau menyatakan begini, kalau konfrontasi rasanya sudah tidak
susah untuk sulit untuk diterapkan karena pertimbangan itu tadi, dituduh nanti ada risiko dituduh mengkristenkan orang lain, bisa lewat undangan. Salah satunya saya ini, yang ada di depan saudara ini mengalami benar-benar perjumpaan secara pribadi bersama Yesus lewat diundang. Saya diundang ke konser musik oleh teman saya, bukan langsung diinjili lewat konfrontasi. Memang KTP dari sana saya Kristen, tapi saya belum mengalami perjumpaan encounter bersama Tuhan. Lewat diundang di konser musik rohani, saya mengalami perjumpaan lahir baru terima Yesus. Buat saudara mungkin ada yang sudah tahu Yesus, tapi sudah lama enggak ke gereja. Saudara bisa ajak lewat undangan. Lewat persamaan hobi mancing, lewat persamaan hobi apa? Goes yang sekarang akhir-akhir ini sedang marak digemari, goes, sepeda bareng. Bisa saudara mengundang rekan-rekan di komunitas itu. Saudara, kalau orang sudah kumpul di komunitas lewat kesamaan hobi itu paling efektif. Saudara. Hobi mancing, hobi sepeda bareng, hobi running, jogging bareng, ada komunitas. Biasanya kalau orang tinggal di komunitas, lalu terasa yang namanya bonding, enak gitu loh ngobrol. Nanti ujung-ujungnya ini biasanya survei membuktikan kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, cerita dia saudaraku. Butuh dukungan, butuh support dari komunitas itu. Nah saudara ditempatkan di komunitas itu lewat persamaan hobi, goes bareng, arisan bahkan. Saudara membawa nilai-nilai kerajaan, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup saudara. Sehingga seperti firman tadi, dan ketika orang lain melihat perbuatan baikmu, mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Amin. Lewat media yang sekarang akhir-akhir ini paling efektif juga lewat media sosial, Instagram, Facebook, WhatsApp, kemudian TikTok sekalipun saya diberkati sekali dengan cuplikan-cuplikan khotbah beberapa detik saja dari Pastor Juan Mogi, dari Pastor Nita Setiawan, dari Pastor Gilbert Lumendong, hanya beberapa detik, tapi itu bisa mengubah hati orang-orang yang dikeraskan menjadi dilembutkan lagi. Lewat media, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan lewat kesaksian, bisa kesaksian hidup saudara. Dan kesaksian ketika saudara ada di Komsel, ada orang datang di situ, sedang galau, bahkan belum menerima Yesus. Lewat kesaksian itu dibangun, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan dia terima Yesus. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kesaksian. Nah, ngomong-ngomong soal kesaksian, ini saya nggak jauh-jauh, saya contohnya kakak saya nih, kerja di BCA, kepala audit di BCA pusat yang bukan Jakarta tapi pusat yang Jalan Jenderal Sudirman depan rumah sakit Bethesda. Itu tingkat kerjanya apa ya, ritme kerjanya itu sangat tinggi sekali. Kakak saya itu kalau kerja berangkat jam 6:30 pagi Pak, pulang jam 6:30 malam. Itu kalau terbilang awal. Seringnya jam 6:30 malam baru pulang, jam 9 malam baru pulang. Kalau 6:30 bisa, itu udah paling awal ya. Ritme kerjanya wah tingkat, pressure tekanannya luar biasa. Bang, apalagi BCA saudara, apalagi kakak saya yang megang audit di situ. Jadi kalau kumpul-kumpul gini, kalau pas istirahat jam makan siang, istirahat baik itu di pantry, di tempat makan di dalam, maupun kadang ada beberapa yang kumpul makan siang di hangout sekalian di mana gitu. Itu kakak saya cerita. Seringkali kalau dengan tekanan yang begitu berat kerja, Pak, tapi kan gajinya tinggi. Ya memang di BCA itu gajinya tinggi, fasilitas juga ditopang ya. Buat karyawan, staf BCA yang diangkat dari pegawai tetap, kemudahan membeli properti, rumah, kemudahan membeli kendaraan. Tetapi itu juga seimbang dengan pressure tekanannya yang sangat tinggi. Kalau udah makan bareng nih, maunya keluhannya ditumpahkan di atas sayur dan makanan itu. Waduh, nek bagian kamu gimana? Waduh susah banget. Waduh. Belum lagi nanti kalau udah itu berkembang ke keluhan apa saudaraku? Pribadi ke pribadi. Awalnya keluh ngerja, waduh bagian kamu, divisi kamu gini, waduh habis itu nanti ngeluhnya ke ngeluh pribadi. Baik itu sesama karyawan, horizontal maupun ke atasan. Kalau udah gitu jadinya makan siang sambil loh kok tahu Pak? Digosok makin sip, jelekin atasan lah, kepala bagiannya dijelek-jelekin lah, temen juga sesama divisi dijelek-jelekin lah, bahkan keluar lewat mulut didoakan supaya mati. Wah ngeri sekali saudara, sangat ngeri. Itu yang dirasakan kakak saya. Nah ini kesaksian kakak saya.
jelekin. Orang kan kalau udah tertekan gitu kan butuh dukungan, butuh bolo. Orang Jogja bilang bolo, disupport, butuh support. Kemudian kalau orang tertentu gitu, udah tekanan, begitu datang ngobrol, makan bareng sama kakak saya responnya gimana? Apakah ikut arus? Terang itu ketika ditempatkan di luar, dipenuh kegelapan gosip, fitnah, apakah dia ikut arus? Dia tetap jadi terang. Yang terjadi apa? Jawabnya, ya didoakan aja. Ketika juniornya, didoakan aja Dek. Ketika ada sesama yang seumuran, didoakan aja Mbak. Didoakan aja. Kalau yang lain diajak, oh ini memang ibu ini kepala bagian ini, yang lain diajak kayak gitu. Ngimbangi, iya memang gitu. Aku juga pernah gini, wah berkembang. Digosok makin sip. Kalau ketika orang-orang yang tertentu itu mengeluhkan keluhan-keluhan ke kakak saya, lama-lama jadi hafal saudara. Males ngeluh makan bareng, nanti ngeluh sama kakak saya namanya Andri, Ibu Andri, kepala audit di BCA Pusat di Sudirman. Kalau sama Andri percuma, jawabannya apa? Didoakan saja. Besok lagi ada yang lain, mosok sih penasaran. Jawabannya kakak saya, didoakan saja. Ini bener loh, nyata real. Lama-lama kakak saya di BCA sana dicap sebagai ibu pendoa. Dan ada yang ekstrim Pak, ibu pendeta. Kalau kakak saya datang, ibu pendeta datang. Hafal lama-lama. Pendoa, pendeta, sok rohani. Waduh, itu yang diemban kakak saya. Dikucilkan, iya dikucilkan. Ya itulah terang di tengah kegelapan. Dikucilkan, iya dikucilkan. Tapi lama-lama hafal ya Pak. Kalau ngomong sama Andri pasti didoakan saja. Ya didoakan. Tapi lama-lama ketika mentok gosip sana mentok gosip, akhirnya pulangnya ke kakak saya, enggak sedikit Pak. Pulangnya ke kakak saya ngobrol, bener-bener minta didoakan loh Pak. Akhirnya itu kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui dia. Itu terjadi juga bisa buat saudara dan saya. Amin. Ayo saudaraku, mari kita bangkit dan jadi teranglah biar kemuliaan Tuhan nyata di luar sana. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Firman Tuhan hari ini tidak panjang lebar. Kita responi firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin menutup khotbah saya dengan pesan Tuhan begini saudara. Kenapa sih Tuhan concern dengan penginjilan? Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui saudara dan saya. Injil diberitakan. Kenapa concern? Karena apa saudaraku? Tuhan sendiri berpesan, Tuhan tidak ingin ada satupun binasa, tetapi Tuhan ingin semua diselamatkan. Amin. Ayo saudara, saya ingin mengajak saudara semua untuk kita jadi mitranya Allah, partnernya Allah untuk menggenapi misi agung di dunia ini. Amin. Siap saudaraku jadi mitranya Allah, biar perkenannya Tuhan tercurah atas saudara dan saya. Kita jadi mitra partnernya Allah untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan kepada kanan kiri, mari kita semua umat pilihan Allah, janganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia
Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah, katakan Raja. Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berapa banyak yang siap dan mau dipakai Tuhan jadi terang atas dunia ini. Lambaikan kedua tangannya, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat. Haleluya, silahkan duduk kembali. Dalam hadirat Tuhan saya percaya kita semua diberkati. Sepakat katakan yes. Thank you Pastor Satrio sudah menyampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Saya percaya semakin dipakai luar biasa bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan setiap kita diberkati Tuhan, amin. Kita akan dengarkan news pagi hari ini. Saya persilahkan tim media. Shalom semua warga kerajaan yang punya kerinduan untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi setiap daripada kita akan bertanya, how? Saya sampaikan beberapa saat ini adalah menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan, mujizat terjadi. Tetapi juga ternyata melalui kematian di dalam Tuhan yang benar-benar setia sampai akhir, itu mempermuliakan Tuhan. Kepada Petrus, Tuhan Yesus memulihkan keadaannya dan dia berkata, ketika kamu masih muda, kamu mengikat pinggangmu dan pergi kemana kamu mau. Tapi ketika kamu menjadi tua, orang lain akan mengikat tanganmu dan membawa engkau ke tempat yang kau tidak suka. Dan di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19 Yesus berkata, hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan aneh sekali, memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, dia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Dalam sebuah kisah yang dibuat film berjudul Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya mau pergi kemana. Ya. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam cerita itu Petrus sudah sampai ke Roma. Meskipun dia itu untuk bangsa Yahudi, ternyata dia dibawa ke sana juga saudara. Dan pada saat itu ketika orang Kristen mulai dianiaya, Petrus melarikan diri keluar dari kota Roma. Dan di dalam cerita dan film itu tidak tertulis dalam Alkitab. Dia melihat Yesus sedang memanggul salib. Dan dia tanya, Quo Vadis Domini, Tuhan kau mau kemana? Dan dalam penglihatannya itu Tuhan Yesus berkata, aku mau disalib kedua kalinya gara-gara kamu takut untuk mengaku aku dan mengikut aku sampai akhir. Petrus berbalik dan masuk ke kota Roma, dan ketika dia akan dieksekusi, dia berkata, please jangan salibkan saya seperti my Lord, saya tidak layak. Minta disalib dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, ini jadi satu legenda, dan berapa banyak daripada kita namanya Peter, Petrus, Pedro. Karena apa saudaraku? Ini adalah martir yang luar biasa. Saudara, ternyata lewat kematian kita bisa mempermuliakan Tuhan. Ini kan luar biasa ya. Contoh kedua adalah Stephen, martir pertama saudara. Kita tahu dia penuh iman, penuh Roh Kudus, penuh dengan hikmat, penuh dengan kasih karunia, penuh kuasa, penuh firman, dan juga penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan itu adalah seseorang. Our God is a God of glory, our Lord is a Lord of glory, and the Spirit of the Lord is Spirit of glory. Ketika dia bersaksi tentang nama Tuhan, maka orang melihat wajahnya seperti malaikat. Dan ketika kemudian dia dirajam dengan batu, maka saudaraku, dia melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kemuliaan Tuhan, kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan Kristus berdiri karena ada janji Tuhan. Touch not my anointed. Jangan menjamah orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Dan kemudian ketika dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan ini atas mereka. Dia memintakan ampun buat orang yang merajam dia dengan batu. Dan saya bayangkan dia penuh, hancur tubuhnya. Dengan demikian dia menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan berkata, he fell asleep. Dia jatuh tertidur. Dan ketika dia bangun, dia melihat wajah Tuhan yang dia muliakan. Karena itu, saudaraku, sampai akhir hidup kita, ya, kata Rasul Paulus, baik matiku maupun hidupku, aku mempermuliakan Tuhan. Kiranya itu terjadi dan jadi motivasi buat kita semua. Bahkan lewat kematian pun,
ya, sampai akhir bisa mempermuliakan Tuhan. God bless you warga kerajaan. Amin. Boleh saya bertanya berapa banyak yang baru pertama kali ibadah bersama dengan kita? Bisa lambaikan tangan? Ada? Wow, selamat datang, shalom. Yang paling dekat bisa sapa dong. Yes, oke. Ditunggu minggu depan bisa join kembali beribadah bersama dengan kita. Dan selesai ibadah, jangan pulang dulu ya ibu, kakak ya, supaya bisa fellowship sebentar. Kita akan naikkan syafaat kita, mari kita berdiri bersama-sama kepada hambanya yang akan pimpin dalam doa, dipersilakan. Shalom warga kerajaan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, di siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang kami sudah terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kembali Engkau ingatkan kami bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Kami percaya Allah Roh Kudus yang Engkau tempatkan dalam hidup kami memampukan kami untuk ada di sekitar orang-orang dan orang boleh melihat Yesus dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Satrio. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau tambahkan urapan bagi hamba-Mu ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai pelayanan hamba-Mu Pak Satrio dengan tanda dan mujizat yang menyertai. Orang-orang yang mendengar khotbah dari hamba-Mu Tuhan diberkati karena kami percaya transfer roh telah terjadi Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebagai anak bangsa kami mau berdiri bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk tahun politik bangsa kami, tahun 2024 Bapa. Bapa, kami minta Engkau campur tangan dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan pemimpin-pemimpin yang terbaik Bapa. Engkau berikan presiden yang terbaik bagi kami Bapa. Engkau berikan Tuhan gubernur yang terbaik bagi bangsa kami. Engkau berikan bupati, wali kota yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Bapa. Kami berdoa Engkau bangkitkan anak-anak hebat di bangsa ini Bapa, untuk memimpin bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya Engkau berkata minta maka akan diberi supaya penuhlah sukacitamu. Kami percaya saat ini kami anak-anak-Mu meminta Bapa, dan kami percaya pemimpin berasal daripadamu. Dan kami percaya tahun 2024 kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan. Pemimpin-pemimpin hebat akan memimpin bangsa dan negara kami. Di 34 provinsi ada orang-orang hebat yang memimpin bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk suasana keamanan bangsa dan negara kami menghadapi pemilu Bapa. Kami percaya Tuhan,
sia-sialah penjaga mengawal kota kalau bukan Engkau yang memberikan keamanan itu. Kami berdoa, kami minta keamanan berasal daripada surga terjadi atas bangsa dan negara kami, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, dan saat ini kami berdoa untuk gereja kami, persiapan panitia Natal untuk menyambut Natal. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang kami percaya Engkau Yehova Jireh bagi gereja kami. Engkau Yehova Jireh bagi panitia Natal kami, Bapa. Kami percaya dana-dana yang kami perlukan, Tuhan Engkau Allah yang sudah menyediakan. Acara-acara yang akan kami tampilkan, kami percaya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, dan saat ini juga kami mau mengucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan yang Kau berikan bagi kami, sehingga di hari ini Tuhan kami boleh membawa persembahan di rumah-Mu Bapa. Engkau berkati kami semua Bapa dengan luar biasa, dan kami percaya Tuhan Yesus, semua dana yang kami berikan untuk gereja akan dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami minta, Engkau Allah yang sudah memberikan bagi hidup kami. Dan di saat ini Tuhan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, pandang Yesus sumber kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus ada senantiasa dalam seluruh hidupmu. Kiranya diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, apapun yang dikerjakan tanganmu, dalam berkat dan anugerah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita